Shalom semuanya, puji Tuhan, kita kembali bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharanya dalam hidup kita. Sebelum kita beristirahat, ada baiknya kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Tentunya renungan ini bukan hanya bisa didengarkan pada malam hari. Kalau saudara memiliki waktu di pagi hari, siang hari, atau during the day, silakan saja karena firman Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Baik, hari ini renungan malam diambil dari Filipi 2 ayat 12, ayat hafalan yang sangat penting untuk kita hafalkan. Saya berharap kita semua bisa menghafal satu ayat dalam satu hari sehingga baik untuk memenuhi pikiran kita di dalam menjalani hari-hari kita. Filipi 2 ayat 12 berkata demikian, "Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Haleluya, renungan malam ini saya beri judul kerjakanlah keselamatanmu. Ini adalah ayat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita tahu sejarah gereja mencatat dan menurut ayat-ayat lain di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Paulus sedang berada di penjara pada saat ia menulis surat ini. Dan Paulus sadar bahwa dia absen cukup lama kepada jemaat Filipi sehingga dia mengingatkan mereka agar mereka tetap mengerjakan keselamatan mereka, agar mereka senantiasa taat. Bukan hanya pada saat Paulus ada bersama-sama dengan mereka, tetapi juga pada saat Paulus absen dan tidak ada bersama dengan mereka. Ini sangat penting untuk dimengerti oleh seluruh jemaat Tuhan. Seringkali jemaat mengkultuskan seorang hamba Tuhan atau gembala sidang sehingga seolah-olah pertumbuhan rohani hanya tergantung kepada bapa rohani atau gembala sidang atau hamba Tuhan saja. Kita tidak boleh seperti itu. Kristen yang dewasa tidak boleh menggantungkan hidup kerohaniannya terhadap satu orang pun, termasuk para hamba Tuhan. Karena itu semua orang harus bertumbuh menggali firman sendiri. Nah, Paulus mengingatkan mereka agar mereka taat dan mengerjakan keselamatan mereka. Saat kita mendengar kata kerjakan keselamatan, tentunya ini bukan dimaksudkan untuk mempertahankan keselamatan kita dengan perbuatan baik atau dengan ketaatan. Bukan seperti itu. Karena kata workout dalam bahasa Yunaninya itu menggambarkan satu keadaan yang artinya to bring something to fulfillment or completion. Untuk membawa sesuatu kepada penggenapan atau kesempurnaan. Ini berhubungan dengan doktrin sanctification atau penyucian diri atau pengudusan diri. Jadi kata mengerjakan keselamatan itu adalah hidup dalam ketaatan setelah kita selamat sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus saat Ia datang kembali. Dan ini yang perlu diperhatikan karena kalau ayat ini ditafsirkan keselamatan harus dipertahankan dengan perbuatan baik, maka bertabrakan dengan ayat-ayat lain seperti dalam Roma 3, 21-24, Efesus 2, ayat 8-9. Alkitab tidak boleh ditafsirkan kontradiksi atau bertabrakan dengan ayat-ayat yang lain. Karena itu adalah metode penafsiran yang tepat yang harus kita gunakan. Dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan, mengerjakan keselamatan adalah berhubungan dengan penyucian diri setelah kita terima Yesus. Kita harus terus makin hari makin sempurna, makin hari makin baik di hadapan Tuhan. Sampai Kristus nanti datang, kita benar-benar disempurnakan dan tidak berdosa lagi. Ini sangat penting untuk dilakukan, untuk mempertahankan level semangat kita yang kita pelajari setiap bulan, sepanjang hari di bulan ini. Kita harus terus semangat dengan cara mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Malah dalam ayat ini dikatakan dengan takut dan gentar. Artinya dengan sikap hati sebagai orang percaya yang mengejar kekudusan, mengejar perkenanan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun halangannya, tidak peduli, dia akan maju terus di dalam Tuhan. Orang yang seperti inilah yang akan terus energik setiap hari, tidak peduli masalah, persoalan, pergumulan datang menghantam hidupnya, sakit penyakit, masalah keluarga, apapun juga dia akan maju. Karena dia tahu setelah dia terima Tuhan Yesus, dia harus terus bekerja untuk menghasilkan buah dalam kehidupan kerohanian
masing-masing. Wah, puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita semua sehingga kita bisa tetap semangat di dalam Kristus, tetap taat, tetap setia, tetap mengerjakan keselamatan kita yang sudah kita miliki di dalam Kristus. Karena ayat 13, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sekali lagi, Tuhan menolong kita untuk memampukan kita hidup taat, mengerjakan keselamatan kita, karena Ia yang akan memberikan kemampuan kepada kita, kemauan menurut pekerjaan, menurut kerelaannya. Haleluya. So, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Biar kita tidur dalam naungan Tuhan yang Maha Tinggi. Dan besok pagi kita bangun dengan kekuatan, kesehatan tubuh jasmani yang kuat untuk menjalani hari-hari kita senantiasa di dalam takut akan Tuhan. Ingat selalu, Tuhan menyertai kita selalu, dan selalu kerjakan keselamatan kita di dalam Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.